akademik yang kognitif belum, jadi di fisikalnya, maka itu program itu yang harus diberikan dan itu seimbang terus. Jadi kurikulumnya itu seperti spiral. Dan kenapa kelasnya itu tidak bergrade tapi mixed age group learning itu ya karena itu education program ini dia punya kurikulum. Nah, karakteristiknya adalah untuk 6 sampai 12 powernya reasoning mind. Kalau untuk anak 0 sampai 6 tahun powernya adalah sensing. Maka karakteristiknya untuk 0 sampai 6 itu formation periods, periode formasi ya, gitu. Kemudian untuk seluruh fungsi, baik fungsi fisik tubuh maupun fungsi-fungsi pemahaman, fungsi intelektual dan sebagainya, ini seluruh fungsi ada di 0 sampai 6 tahun. Kemudian dia punya periode sensitif untuk sensis, motor, dan language. Kemudian dia egosentrik, karakteristiknya egosentrik, jadi semua dilihat atas sudut pandangnya dia. Jadi kita jadi itu proses natural perkembangan pertumbuhan manusia dari seluruh aspek tadi. Nah, kalau itu tidak tuntas maka itu dioptimalkan di usia ini. Padahal di usia ini karakteristiknya adalah developing abstraction and imagination dalam stage of cognitive development biasa. Setelah operasional konkret adalah operasi lanjutan, operasional lanjutan. Artinya mengandalkan bukan hanya experiential learning tetapi juga abstraksi. Jadi kurikulum yang terstruktur, terstandar, schedule learning, supported by tools atau textbook, ya bahkan di semua tempat di dunia, negara-negara itu. Kalau kemudian formal academic achievement, ya formal academic achievement, ya kan ada ketuntasan. Ada nggak di kurikulum merdeka sekarang? Ada nggak masih? Namanya bukan KKM lagi ya, tapi apa gitu ya? Tapi ada academic achievement, kemudian standardized method and curriculum, and also periodically action, ya? Iya. Kemudian grading classrooms, ya? 1, 2, 3, 4, 5 juga ini terjadi terus. Distinct subject achievement. Jadi matematika itu achievementnya ya matematika, tidak bisa dicampur. Jadi dia cuma subjek achievementnya begitu, maka seringkali pelajarannya ya terpisah-pisah. Kemudian kalau Montessori way ini dia pakai prepared environment, classrooms itu adalah bagian dari prepared environmentnya, aparatus juga. Kemudian freedom of choice, kemudian spontaneous hands-on activities come from child interest, kemudian observation of child's progress and process, ini berdasarkan child pace-nya, community of learning by mixed age group learning, dan integration of learning subject. Ini dia banyak pakai integrasi, pembelajaran terintegrasi, jadi tidak terkotak-kotak. Tapi saya rasa ini terlalu berat kan kalau kita lanjut pada metodologi? Tidak ya, langsung ya kita langsung ke metodologi. Di slide-nya, sudah ya, itu. Jadi ada beberapa hal mungkin dengan ini yang saya rasa ini jarang ditemukan gitu ya. Bagaimana metodologinya itu secara pendidikan Montessori itu bagaimana sih metodologinya, bagaimana itu dipraktekkan. Ini nama-namanya mungkin asing. Nah, kalau yang pertama itu cosmic education, kemudian mini community, kemudian ada peace education, ada experiential learning, dan kemudian biasa atau experiential learning dan prepared environment. Kita bahas satu persatu dari cosmic education. Jadi cosmic education itu seperti apa sih? Makanya tadi saya bilang Montessori itu kurikulum apa bukan? Dia pendekatan termasuk dia juga kurikulum. Dia sebagai sebuah kurikulum gitu ya. Nah, ini dia pakai yang namanya cosmic education. Itu adalah
interconnected curriculum atau holistik gitu ya. Jadi dia kalau di kurikulum secara umum yang biasa dipakai itu dia punya subjek gitu ya, punya mata pelajaran dan kemudian untuk dalam sebuah apa ya namanya itu orientasi tertentu, misalnya untuk science, untuk logical thinking, untuk bahasa gitu, harus ada mata pelajarannya. Ini cosmic education sejenis itu, tapi dia itu terintegrasi satu sama lain. Kalau langsung saja di sini di belakang yang bawahnya itu contohnya begini, mengintegrasikan beberapa mata pelajaran atau konsep-konsep. Misalnya begini, kelas berapa ya, ini contohnya kelas 1, 2, 3 itu kita belajar tentang bumi dengan sistem bumi itu bagaimana. Ada apa saja kalau kita belajar tentang bumi? Secara fisik kita belajar geografi, lapisan bumi dari yang paling bawah sampai yang paling atas, jadi atmosfer dan sebagainya. Kemudian kita bicara tentang benua segala itu yang secara fisik. Kemudian kita belajar juga tentang people around the world, the unique characteristic of nation, race, culture gitu ya. Apa yang ada di dalam jagat kita gitu, itu yang dipakai itu adalah interdependence of all life. Karena cosmic education itu begini, siapapun makhluk hidup bahkan benda mati itu saling terkoneksi satu sama lain, dan dia harus menciptakan harmoni gitu. Nah, maka kemudian menjadi bahasan adalah interdependence of all life. Mereka bicara tentang interdependensi dari seluruh unsur makhluk hidup, dari makhluk hidup. Kemudian ada ecological view, secara ekologis itu bagaimana, ini belajarnya apa aja, ada fisika, astronomi, geografi, geologi, kimia, biologi. Terus ada ecological view, itu ada kita belajar tentang transportasi, jadi apa, kebutuhan dasar manusia dan sebagainya. Dan ini saling menyambung. Kemudian unity of all, tentang apa? Orang. Bagaimana? Kemudian ada culture, ada art, ada religion, beliefs. Kemudian ada interconnectedness of all people. Ini global view-nya apa? Begitu. Jadi kemudian ini baru masuk ke dalam pelajaran dan dalam Montessori ada 5 great lessons namanya. Itu dia bicara tentang timeline of living things, timeline of life. Kapan sih mulainya kehidupan di jagat raya ini, di bumi ada kehidupan mulai kapan? Kita bicara tentang itu. Kemudian ditarik lagi itu cerita tentang bagaimana terjadinya universe. Terus mulai kapan ada kehidupan di bumi? Itu bahasan untuk anak besar kah? Bukan, itu bahasan untuk anak kelas 1. Jadi mereka bicara tentang the story of the beginning of the universe gitu. Oh kayak gitu ya, ada karakternya, mula-mula gitu ya, ada harus pakai balon hitam gitu, ditiup sampai pecah, dipecahin gitu, yang keluar adalah parol gitu ya, ada banyak parol gitu keluar. Yang kayak gini nih dulu secara gambaran, secara konkretnya gitu ada terjadi. Kemudian sampai dengan sekarang, apakah universe membesar? Iya, still expanding gitu, terus gitu. Itu untuk hal-hal yang sifatnya begitu buat anak-anak itu masuk langsung cerita-cerita seperti itu. Tetapi nanti turunnya kemana? Ke dalam aktivitas pembelajaran yang ada di dalam mata pelajaran. Apakah tidak ada poin-poin atau sub-sub bahasan? Sangat ada. Jadi Montessori punya bahasan kelas 1 sampai kelas 3 itu bicara tentang apa saja. Kalau di Ponpes tentang kurikulum manapun ya, sebenarnya kayak kurikulum di Indonesia, mau kurikulum nasional, kurikulum merdeka, Pearson, terus Cambridge atau apapun kan ada konsep-konsep dasar yang dipelajari itu tuh sama di semua. Menurut saya itu menjadi konsep yang harus didapatkan oleh
konsekuensinya gimana? Ya sudah, aku minta maaf kalau sudah ejek. Juga bukan kalau ada masalah bukan cuma salaman, maaf ya, bukan begitu, tapi mereka tahu yang jadi sumber itu apa, dan mereka bisa bilang, menyadari bahwa ya itu sumbernya aku yang buat. Begitu, itu ada satu anak yang Afrika waktu saya ikut saya. Jadi harus semua di luar tadi sih gitu. Kenapa? Terus katanya gitu, terus dia bilang dia pukul-pukul saya, terus dia bilang itu anak-anak itu jadi masalah. Saya bilang mereka, oke kalian ngomong. Terus anak ini yang ABK ini dia marah, kalian itu jahat sama aku. Terus kami biasa kamu tuh bilang sama dia, saya bilang semua. Terus dia bilang gini, anak-anak yang lain, benar, kamu pukul dia pukul kami nih pakai tempat minumnya dari gini. Ini anak-anak yang lain. Terus habis itu, terus saya bilang benar, dia bilang iya, tapi karena mereka tidak bolehkan aku ikut main, apa yang saya lupa main apa itu, karena aku dibilang tidak bisa main. Dia dibilang dia tidak bisa kalau kamu ikutan main karena kamu nggak bisa itu. Nah itu melukai dia, tapi untungnya dia bisa sampaikan secara langsung verbal, dia sampaikan dan itu sehat. Terus saya tanya, betul? Iya. Terus habis itu dia ini yang main cuma teman-teman. Dia bilang sudah anak-anak yang dipukul ya, bukan ABK. Terus saya bilang kalau dia teman bukan. Saya tanya begitu tentang yang ABK. Anak itu bingung jawabnya. Iya, tapi nah, itu yang kemudian menjadi PR buat kita. Saya waktu itu ternyata anak tetap menganggap anak ini berbeda, padahal di dalam seluruh komunitas itu kita penting untuk membuat anak-anak merasa semua itu teman. Stage begini, jadi anak-anak yang belum tahu, yang masih kecil-kecil bisa lihat yang besar-besar untuk oh dia sudah belajar itu, aku mau gitu. Ya sudah, nanti yang besar-besar sudah, kamu sudah bisa bantu Miss ya, kasih tahu temannya belajar begitu. Jadi santai gitu di kelas itu tidak harus gitu. Jadi santai itu bisa di arrange. Itu non competition. Ini peer teaching and discussing or sharing ideas with also role models. Itu dari yang besar. Kemudian ada experiential learning. Itu tadi yang saya bilang keseimbangan dari 3 aspek perkembangan. Terus hands on, kemudian sensorial exploration, control of error. Ini berkaitan dengan aparatus, ini berkaitan dengan teman belajar. Jadi aparatus Montessori punya control of error, atau harus dibuatkan control of error-nya dari aktivitas yang dibuat oleh guru. Artinya apa? Supaya anak-anak bisa tahu, oh aku belum bukan kayak gini, oh belum begini gitu. Jadi nggak usah tanya benar atau salah, lebih pada mental bahwa mereka harus bisa menentukan ini sudah baik atau belum ya. Jangan orang lain yang selalu bilang baik, belum, sudah betul atau belum betul, salah gitu ya. Terus freedom of choice, tadi pilihan terstruktur. Kenapa terstruktur? Karena setiap aparatus, setiap aktivitas yang disediakan sudah punya tujuan pembelajaran. Tidak juga untuk bagaimana anak-anak bekerja di dalam itu, sana itu quiet, kemudian mereka produktif, quiet, kemudian mereka juga enthusiastic gitu ya. Kemudian independent, individualistic, and doesn't develop social skills. Ini sangat tidak benar. Jadi sudah saya jelaskan. Kemudian not focus on academic instead of life skill. Hanya life skill saja yang diperhatikan. Itu tidak, tapi caranya untuk bekerja atau caranya untuk belajar itu berbeda. Jadi ketahuannya begini, only fit for preschoolers, it's not right. Montessori sampai adolescent itu ada sekolahnya. Sepertinya ada juga universitas yang Montessori, saya lupa di mana itu. Tapi yang adolescent program itu masuk di SMP SMA itu banyak, tapi di Indonesia kayaknya ada di Kalikat
Malika itu saya dulu di sana bekerja sebagai direktur sekolah. Itu ada namanya bukan SMP, ada nama formalnya SMP Bokri 2 gitu namanya, tapi sebenarnya nama kerennya itu adalah Bokri Adolescent Community. Jadi itu namanya komunitas anak-anak remaja gitu. Jadi lebih begitu, mereka pakai itu untuk bonding, bahkan sampai yang sudah lulus itu kuat sekali. Nanti itu yang saya bilang, terus saya nggak bisa ngomong yang SMP sekarang karena ini kan. Oke. Kemudian ini ya, Montessori curriculum itu highly structured curriculum. The achievement is not to meet the established academic atau cognitive standard, but rather to balance the three aspects of development and the terminology of education for life. Ya, jadi bukan untuk standar, jadi kita tidak pakai standar. Jadi kalau itu saya cukup struggle selama ini ketika ada capaian dan ada Montessori, maka capaian itu harus dibikin seperti apa? Ya ini proses, tapi nanti belakangnya dikonversi. Tailored activities to meet the characteristic and needs of a child individually. Kemudian process approach and not static types, scores or targets. Itu curriculum itu. Itu saya rasa itu cukup. Terima kasih.